Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rohimatun Didasari dengan NIM 152111713 Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum tentang identifikasi potensi bahaya dan resiko serta pengendaliannya di lingkungan sekitar kita. Mau tahu videonya? Tonton terus ya. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya untuk pekerja yang bekerja di industri, namun aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga harus diterapkan dalam kehidupan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelumnya, kalian tahu gak sih istilah-istilah dalam keselamatan dan kesehatan kerja itu? Yuk kita bahas. Istilah-istilah dalam keselamatan dan kesehatan kerja, yakni hazard dan risk. Apa sih hazard dan risk itu? Yang pertama, hazard. Hazard adalah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja, dan atau penyakit akibat kerja. Ini merupakan definisi berdasarkan OSAS 18001/2007. Sedangkan hazard menurut ISO, hazard adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, risk. Risk adalah peluang, tinggi, sedang, dan rendah, atau kemungkinan seseorang terkena bahaya sehingga terjadi kecelakaan akibat hal tersebut pada periode tertentu. Secara singkat, hazard adalah sumber potensi bahaya, sedangkan risk adalah risiko akibat potensi bahaya. Selanjutnya, sebelum kita melakukan identifikasi potensi bahaya, risiko, dan memberikan pengendalian resikonya, kita juga harus tahu apa saja macam-macam dari hazard atau potensi bahaya. Macam-macam hazard. Yang pertama mekanik, yang kedua fisika, yang ketiga biologi, yang keempat kimia, yang kelima ergonomi, dan yang terakhir psikologi. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah 5 hierarki pengendalian resiko. Apa saja sih 5 hierarki pengendalian resiko itu? Yuk kita bahas. 5 hierarki pengendalian resiko. Yang pertama, yakni eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan atau menyingkirkan potensi bahaya di tempat kerja. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi yaitu mengganti bahaya atau biasa dengan mengganti alat atau bahan yang kurang aman dengan alat mesin atau bahan yang lebih aman. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering yaitu merancang alat mesin atau tempat kerja menjadi lebih aman. Yang keempat yaitu administrasi. Administrasi yakni memberikan prosedur aturan pelatihan serta rambu-rambu pada tempat kerja. Dan untuk yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. APD yaitu memberikan alat pelindung diri kepada para pekerja agar lebih aman dalam bekerja. Identifikasi yang kedua yaitu pengecoran. Hazard mekanik. Potensi bahaya, cangkul yang memiliki bentuk tajam pada ujungnya.
dan memiliki risiko cangkul dapat mengenai kaki pekerja sehingga menyebabkan luka dan infeksi. Pengendalian risiko yang pertama, eliminasi, menghilangkan cangkul agar tidak digunakan oleh pekerja. Namun tidak dapat dilakukan karena cangkul merupakan komponen yang penting untuk pengecoran. Yang kedua, substitusi, cangkul yang memiliki ujung tajam dapat digantikan dengan alat yang memiliki ukuran yang lebih kecil yaitu cetok, sehingga apabila tidak sengaja terkena kaki, tingkat keparahannya terjadi akan kecil. Pengendalian risiko selanjutnya, modifikasi engineering, dengan memberikan penutup pada bagian yang tajam saat cangkul tidak digunakan dan menempatkan cangkul pada tempatnya agar tidak berserakan dan dapat mengenai kaki pekerja. Administrasi, memberikan sosialisasi tentang penggunaan cangkul yang benar. Alat pelindung diri, menggunakan safety boots agar saat cangkul mengenai kaki tidak langsung mengenai permukaan kulit kaki. Hazard fisika, memiliki potensi bahaya, suhu panas karena terkena sinar matahari secara langsung. Risiko, para pekerja mengalami dehidrasi akibat paparan langsung dari matahari. Pengendalian risiko, eliminasi, tidak dapat menghilangkan suhu panas dari matahari karena para pekerja diharuskan bekerja di luar. Substitusi tidak dapat dilakukan karena suhu berasal dari sinar matahari secara langsung. Modifikasi engineering, membuat atap sementara dari terpal plastik sehingga para pekerja tidak akan terkena matahari secara langsung, sehingga terhalang oleh terpal tersebut. Pengendalian risiko, administrasi, memberikan sosialisasi tentang bahaya paparan sinar matahari, memberikan himbauan pada para pekerja untuk berteduh di saat jam-jam terik matahari seperti jam 12 siang untuk menghindari sengatan matahari. Selain untuk berteduh, para pekerja dapat memanfaatkannya untuk istirahat sekedar untuk makan dan minum dan menambah energi. Potensi bahaya selanjutnya yaitu suara bising dari mesin molen. Memiliki risiko, suara bising dari mesin molen dapat menurunkan konsentrasi pada para pekerja. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Suara bising tersebut tidak dapat dieliminasi karena sumber kebisingan tersebut merupakan komponen penting dalam pekerjaan. Substitusi, mengaduk semen secara manual menggunakan cangkul. Modifikasi engineering, memberikan peredam suara pada mesin molen tersebut agar terdengar lebih pelan. Administrasi, memberikan sosialisasi kepada para pekerja agar menggunakan mesin molen tidak terlalu lama. Alat pelindung diri, memberikan para pekerja air protection. Hazard biologi, memiliki potensi bahaya, terdapat banyak semut yang dapat menyengat para pekerja dan juga memiliki risiko gigitan pada semut dapat menyebabkan kulit gatal dan juga kemerahan. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, mengeliminasi semut dengan menyiram air pada sarangnya. Substitusi tidak bisa dilakukan karena sarang semut merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu modifikasi engineering, memberikan pembatas pada daerah sarang semut agar tidak terinjak oleh pekerja dan juga menyebabkan pekerja tergigit semut. Administrasi memberikan tanda bahwa di tempat tersebut terdapat sarang semut sehingga para pekerja mengetahui letak sarangnya dan tidak diinjak apabila dirasa sangat mengganggu. Alat pelindung diri, pekerja menggunakan sepatu sehingga saat semut menggigit tidak akan langsung terkena kulit. Hazard kimia, potensi bahaya, senyawa kimia berbahaya pada semen. Memiliki risiko dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan semen tidak dapat dilakukan karena semen merupakan komoditi penting dalam pengecoran. Substitusi, semen tidak dapat diganti dengan yang lain, namun kandungan pada semen dapat dikurangi dengan menambahkan pasir dan juga air. Modifikasi engineering, pada saat meratakan semen dapat menggunakan alat agar tidak mudah menyentuh semen secara langsung.
administrasi memberikan himbauan atau edukasi dan juga sosialisasi pada para pekerja tentang bahaya kandungan pada semen. Alat pelindung diri, para pekerja menggunakan sarung tangan dan juga sepatu untuk menghindari kontak langsung dengan adonan semen tersebut. Hazard ergonomi. Potensi bahaya, posisi pekerja yang membungkuk terus-menerus selama bekerja. Memiliki risiko, membungkuk terlalu lama dapat menyebabkan nyeri pada punggung dan juga kaki. Pengendalian risiko. Yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan kebiasaan membungkuk terlalu lama dapat dihilangkan dengan memberi selingan duduk atau beristirahat apabila punggung terasa pegal. Yang kedua yaitu substitusi, menggantikan alat-alat yang menimbulkan gerakan berulang. Pengendalian resiko modifikasi engineering, memberikan bantuan kain pada pegangan alat-alat agar terasa nyaman saat digunakan. Administrasi, memberikan sosialisasi pentingnya melakukan peregangan dan istirahat apabila terdapat tanda-tanda nyeri dan menempelkan poster himbauan pada lingkungan kerja. Selain itu, memberikan waktu istirahat dan untuk mengurangi lama durasi pekerja melakukan aktivitas membungkuk. Alat pelindung diri, memberikan sepatu yang memiliki bantalan pada tumit untuk mengurangi rasa nyeri saat berdiri terlalu lama. Hazard psikologi. Potensi bahaya dan stres akibat suhu tinggi. Memiliki risiko menyebabkan emosi meningkat sehingga dapat membahayakan para pekerja. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan beban-beban pekerja yang dapat membuat para pekerja kelelahan. Substitusi, mengganti cara kerja yang tidak efektif dengan yang lebih efektif dan tidak memakan waktu terlalu lama. Yang ketiga, modifikasi engineering, berubah lingkungan kerja menjadi lebih ramah kepada pekerja serta memodifikasi alat-alat yang lebih efektif dan juga efisien waktu. Pengendalian resiko selanjutnya yaitu administrasi, memberikan para pekerja waktu untuk istirahat dan sosialisasi betapa pentingnya istirahat saat tubuh sudah merasa letih. Selain itu, dapat melakukan pembagian pekerjaan yang seimbang agar para pekerja bisa fokus kepada apa yang mereka kerjakan. Alat pelindung diri yaitu memberikan alat pelindung diri yang lengkap agar para pekerja merasa nyaman dan aman saat bekerja, karena rasa aman dan nyaman tersebut dapat menurunkan beban akibat kerja para pekerja. Dari identifikasi tersebut, kita dapat simpulkan bahwa kecelakaan kerja bukan hanya di tempat kerja ataupun di perusahaan, tetapi juga bisa terjadi pada aktivitas-aktivitas ringan seperti aktivitas rumahan. Pada setiap lokasi dan aktivitas memiliki hazard dan risiko masing-masing. Namun, pada hazard dan risiko memiliki pengendalian masing-masing yang perlu kita terapkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Saran, sudah seharusnya kita dapat menerapkan pengendalian yang penulis amati, dapat secara efektif mengatasi hazard pada setiap lokasi dan aktivitas tersebut. Pengendalian yang dilakukan harus bertahap, dari mulai eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga modifikasi engineering, yang keempat administrasi, dan juga alat pelindung diri. Pilihlah pengendalian yang sesuai dan juga efektif. Sekian penjelasan video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.